Ini lagunya kan lagu sedih ya kan? Berduka, Ibu Pertiwi berdoa. Kalau di sini teman-temannya udah berkarya, tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Itu membuat kita, tapi tetap akhirnya sumber daya alam ya Bang Fahri ya. Kalau ya kita lagi-lagi Ya, bahas itu. soal kekayaan alam, hutan, lautan, gimana Ya, menurut Bang makanya Fahri? jadi teori tentang cara bekerjanya negara dalam demokrasi itu. Jadi negara menciptakan ruang kebebasan. Kalau kita lihat tadi sebetulnya kan itu kan masyarakat itu menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri kan. Ada yang tadi kusta, ada yang menanganinya, kemudian kanker ada yang menanganinya. Jadi semua itu sebetulnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Makanya di dalam salah satu teori dalam pembentukan negara itu dia bilang negara itu sebetulnya suatu yang necessary evil. Jadi sebetulnya ini jelek buat kita tetapi terpaksa kita perlukan karena kalau tidak ada dia kita semua nanti bertengkar. Maka kita harus minimalisir tugas negara yaitu menciptakan kebebasan. Kebebasan berusaha, tadi cari uang itu, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengatur kerjasama di antara masyarakat. Tadi saya kembali kepada Ibu Dona soal atlet. Negara tidak perlu punya pretensi seolah-olah kita ini bisa menggaji atlet. Bikin saja mekanismenya, sebetulnya kayak kenapa kami mendorong supaya PSSI itu kan institusi privat. Sama dengan kalau kita lihat di negara-negara Eropa, kenapa kompetisi sepak bolanya menjadi juara dunia? Karena itu privat. Ada orang terkenal yang seperti mereka jago-jago, nanti ada privat yang datang, wah saya mau pasang merek saya sama dia karena dia jago. Nanti itu yang menjamin hidup mereka, ngontrak pensiun mereka dan sebagainya sehingga mereka sudah selesai pada usia tertentu tidak lagi memikirkan banyak hal karena ditanggung oleh institusi-institusi privat itu. Gak usah negara ini kalau ngurus yang begini-gini kadang-kadang jadi salah. Malah kenapa gak berprestasi itu karena kegiatan-kegiatan kayak gini diintervensi terus. Tidak membiarkan masuknya institusi privat. Sebetulnya Pak ya mohon maaf kayak mereka ini ya yang tadi itu. Ini kalau swasta dengar ini sebetulnya ajang iklan yang luar biasa. Untuk CSR mereka? Untuk CSR mereka, bukan CSR, itu kontraknya itu harus kontrak komersial. Karena mereka itu mendatangkan news yang baik bagi company, bagi perusahaan, bagi produk begitu loh. Nggak dianggap eksploitasi nanti Bang? Enggak dong, itu kan kontrak, jelas dong kontraknya ditulis kapan saya dipakai, kapan tidak dan seterusnya, bagaimana selanjutnya setelah ini gitu. Oke, saya mau tanya sama Bang Fadli. Jadi sedikit dulu. Oke, Bang, jadi silakan. teorinya negara ini menyiapkan ruang bagi masyarakat untuk berekspresi, maka bangsa itu akan menjadi besar. Tapi jangan lupa negara ini bisa jadi beban kalau tidak diatur. Nah inilah yang kita atasi dalam demokrasi, jangan sampai negara jadi beban rakyat. Saya kira itu yang kita perlu pikirkan. Dan kalau sekarang ke Bang Fadli setuju nggak bahwa olahraga ini nggak harus direcokin pemerintah, terutama kaitannya soal kesejahteraan? Ya sebetulnya saya sependapat dengan Saudara Fahri ya. Kita menginginkan sebetulnya peran negara. Intervensi negara dalam hal ini adalah memberikan satu fasilitas publik. Misalnya memberikan ruang untuk sepak bola misalnya. Perbanyak saja tempat-tempat olahraga, infrastrukturnya, lapangan bola, infrastrukturnya, kemudian pertandingan-pertandingan ya untuk menggerakkan roda awalnya itu bisa lah. Baik. Tetapi jangan sampai itu ada regulasi atau intervensi terhadap organisasi yang membuat kemudian seperti sekarang ini ya malah kita stagnan gitu ya. Saya mau tanya pertanyaan singkat pilihan dan saya akan minta Bang Fadli juga Bang Fahri menjawab yang paling teringat pertama kali. Oke, hanya 2 pilihan, ada A dan B. Nanti saya akan tanya alasannya. Jawabnya bareng ya, Oke. Mana yang mesti lebih dulu dituntaskan? Kemiskinan atau kebodohan? Bareng? Kebodohan. Kemiskinan. Oke, beda seru nih. Kita tepuk tangan dulu. Bang Fahri, kenapa kebodohan? Karena firman Tuhan yang pertama itu bacalah. Jadi orang itu kalau dia bodoh dia jadi miskin. Bang Fadli, kenapa tuntaskan dulu kemiskinan? Ya, kalau mengutip juga
bahwa kemiskinan itu mendekatkan orang itu kepada kekufuran ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya kalau kita kaya kita bisa berbuat apa aja termasuk untuk edukasi dan lain-lain. Jadi jawabannya kayaknya ini antara ayam sama telur gitu ya, kata yang main duluan. Itu pendapat mereka. Yang berikutnya, mana yang Anda pilih? Kunjungan kerja atau sidak? Bareng? Sidak. Kunjungan kerja. Beda lagi jawabannya. Bang Fadli, kenapa sidak? Ya kalau sidak itu kan tidak terencana. Kita bisa mengetahui ini sebagai bentuk untuk mencari informasi apa adanya. Gitu. Ya dua-duanya bagus. Tapi sebetulnya. sidak kalau dipilih. Bang Fahri supaya bisa jalan-jalan gitu ya. Representasi itu biasanya nampak dari pertemuan kita dengan masyarakat. Dan biasanya memberikan banyak insight terbaru dari lapangan tentang apa yang dihadapi oleh masyarakat. Oke. Berikutnya, ini boleh jujur, boleh nggak jujur jawabannya. Mana yang lebih ditakuti, oke? Takut istri atau takut pimpinan di partai? Istri, Takut istri atau takut pimpinan partai? Pimpinan partai. Bang Fadli, kenapa pimpinan partai? Oh bukan, sebetulnya bukan pimpinan, tapi kan kita bukan takut lah. Iya. Kita kalau dalam tugas kan ya kita mengerjakan ada di sini antara lain juga karena apa ya? Karena tugas bukan tugas apa namanya? Keputusan-keputusan dari partai walaupun kemudian kita mewakili masyarakat. Jadi Pak Prabowo ini adalah loyal ya, kader yang sangat loyal, takutnya sama pimpinan partai. Bang Fahri takutnya sama istri. istri saya itu pemain basket, ya, sama dengan Mbak Dona. Tapi sekarang dia dokter bedah. Jadi pegang jarum suntik, pegang pisau bedah. Kalau macam-macam dibelek sama istri. Bisa dimutilasi mungkin. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Berikutnya kita akan mainkan lagu. Silahkan tebak judul lagunya, oke? Silahkan sebentar kita mulai. Ini lagunya saya kasih clue. Ini lagunya lagu daerah Indonesia. Silahkan 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Stop. Ampar-ampar pisang. Bang Fadli jawab ampar-ampar pisang dan betul. Padahal bukan dapilnya Bang Fadli ya. Kalau Bang Fahri ini mesti dikasih ini apa pelecing kangkung baru bisa jawab. Berikutnya satu lagu lagi. Silahkan dimulai 1, 2, 3. Saat ngampung luhur. Ya. Maduk dadali. Up. Wakul gundul pacul. Aku gedul pacul. Gundul Betul pacul. Pacul, benar dua-duanya. Awalnya kok sama ya? Awalnya agak mirip sama Mesat Ngapung Luhur. Baik, ini yang berikutnya. Mana yang lebih bahaya? Oke, mana yang lebih bahaya? Narkoba atau korupsi? Silakan jawab bareng. Dua-duanya bahaya itu. Pilih salah satu, mana yang lebih bahaya? Narkoba atau korupsi? Jawab bareng. Narkoba. Iya, narkoba. Narkoba. Kenapa jawabannya sama? Padahal mungkin buat rakyat lebih bahaya korupsi, gara-gara korupsi nggak ada uang pendidikan dan lain-lain. Bang Fahri. Karena narkoba itu penyakit yang masuk kepada setiap orang. Kalau Korupsi nggak masuk ke setiap korupsi itu orang. hanya pada pejabat. Pada pejabat. Jumlahnya sedikit. Walaupun sebagian adalah dianggap sebagai rekan-rekan Anda, para politisi. Pengidapnya sedikit kalau sedikit. korupsi. Kalau narkoba banyak. Oke. Bang Fadli. Ya, sekarang ini sudah ada 4,5 juta yang pengguna narkoba itu hampir sama dengan negara Singapura gitu ya. Saya kira ini berbahaya. Dan ini menurut saya berbahaya bagi masa depan Indonesia gitu. Saya tahu para pengamat pasti gatel pengen komentarin. Mas Gun, Mas Hanta, Kang Yayat pengen komentarin. Kenapa lebih bahaya narkoba buat mereka? Terakhir ya, pilih mana? Dolar turun, artinya rupiah menguat, atau harga sembako yang turun? Bareng, Sembako. Rupiah menguat. rupiah menguat. Oke, Bang Fadli karena? Ya kalau rupiah menguat,
itu artinya kita bisa menghemat devisa, mempertahankan tenaga kerja, dan juga mengontrol harga-harga kita. Termasuk sembako. Bang Fahri? Itu efeknya langsung kepada masyarakat. Karena itulah lebih baik sembako Iya. turun duluan. Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan dong buat mereka yang memberikan pernyataan lugas. Jadi tadi kita nggak bocorin dulu apa pertanyaannya. Nah sekarang kami mengajak Anda untuk melihat sebuah tayangan yang kami sudah siapkan untuk Anda berkaitan dengan lingkungan. Berikut ini. Itulah Indonesia yang sama-sama kita cintai. Soal lingkungan, ada 3 orang yang kita datangkan di sini yang punya kepedulian di sisi lingkungan tapi kontribusinya beda-beda. Ada Nadine Chandrawinata, kita kasih tepuk tangan. Putri Indonesia 2006, si Saudia, kemudian Ardi dan Safik Ponto, Indonesia Berkebun. Nadine lebih banyak keluar kotanya dibanding Jakarta kayaknya sekarang ya? Iya, ini lagi transit di Jakarta. Lagi transit di Jakarta? Iya, kemarin baru balik dan sekarang, besok udah jalan lagi ya. Ini demi acara ini aja nih kita datang. Terima kasih loh Nadine, tepuk tangan buat Nadine. Jadi total kalau dibilang keliling-keliling udah berapa kota kabupaten sih yang didatengin? Saya mulai traveling 2005, ya kurang lebih 80% kota-kota besar udah saya datangi. Tinggal pulau-pulau terdepan kita aja nih, yang kita harus coba jamah lagi. Jadi kalau dari pengalaman gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, apa yang bikin Nadine bangga banget dan apa yang bikin Nadine masih ngerasa, aduh kok masih gini sih gitu? Nah, bisa dilihat kan tadi ini video teman saya dari salah satu traveling program yang saya lagi jalani, si Berodrone yang punya video itu yang membuat saya Indonesia kaya akan segalanya, alamnya, kebudayaannya, kemudian karakter dari masyarakatnya. Itu yang membuat kita yang ingin datang lagi ke daerah yang baru, ingin exploring lagi, dan ini edik ketergantungan. Nah, kita mencoba menyebarkan virus itu, menyebarkan virus bagaimana cara kita menjaga bumi kita ini. Anak cucu kita tetap bisa menikmati apa yang kita punya dan memang udah harus dimulai dari sekarang. Jadi sambil berjalan menikmati Indonesia, tapi kita tetap membawa visi yaitu melestarikan, menjaga bumi ini. Tadi dibilang ketergantungan, maksudnya kalau udah pernah traveling ke
pelosok tanah air itu nyandu gitu ya? Nyandu banget nih, tanya teman-teman Wanadri nih, oh naik gunung bolak-balik ngapain ke atas gitu ya. Kan capek bawa ini, ternyata memang punya keseruan tersendiri, kebanggaan tersendiri, dan mungkin ya kita nggak tahu berapa tahun ke depan gunung itu masih ada atau tidak. Mudah-mudahan tetap terjaga kebersihannya, gunung pun juga bisa dinikmati oleh pecinta alam. Itu yang kita sedang fight terus, bagaimana menjaga kekayaan alam ini. Apa itu juga yang Nadine ngerasa kok kayaknya kita belum cukup peduli, atau apa yang setiap datang, duh ini bagus banget tapi, nah tapinya itu apa biasanya Nadine? Tidak pedulinya itu. Maksudnya tapi sayang infrastrukturnya, sayang pemerintahnya kurang peduli, sayang apa gitu biasanya? Sekarang ini dengan adanya kekuatan sosial media, semua gampang sekali ya untuk mendapatkan tempat-tempat baru, kemudian diposting. Tapi bagaimana caranya kita menggunakan sosial media ini menjadi hal yang positif ya. Memang benar infrastrukturnya memang kurang, kemudian update tempat-tempat terbaru kurang. Tapi itu sebenarnya menjadi trigger bagaimana kita membuat Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dengan cara infrastrukturnya juga dibenerin, kemudian tempat-tempat wisata yang baru bermunculan mudah-mudahan disimbangi dengan kelestariannya, dengan kebersihannya. Itu penting sekali. Yang paling susah kemana? Yang paling pernah dialami, yang paling susah menuju lokasinya? Daerah Kalimantan di Paloh, saya ke sana hampir 12 jam. 12 jam Infrastrukturnya. Dari kotanya. Dari kota Dari ini? kota. Wow. Kita kasih tepuk tangan dong buat Nadine. Nanti kita tanya sama Safik Ponto sama Ardi segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Talk to iNews Spesial Kemerdekaan. Kalau perempuan takut